Nah, di sini ini ujian kepada umat Islam ini sangat-sangat luar biasa, ya. Sampai umat Islam ketakutan sedemikian rupa, ditakut-takuti sedemikian rupa. Tapi memang ini ketakutan yang aneh bin ajaib gitu. Kenapa? Karena kalau masjid itu disorot yang luar biasa. Seakan-akan masjid itu takut menjadi tempat daripada wabah itu sendiri. Begitu pasar, bingung dia ngadapinnya. Begitu jalanan, bingung dia. Masjid kayak gini aja masih mikirin corona. Udah selesai, Pak. Itu di luar udah rame, ya. Di jalannya sudah rame, di pasar udah rame, di mal-mal udah rame gitu. Semua udah rame gitu. Sampai kapan seperti ini gitu, ya. Jadi kalau memang ada masih penyakit ya wajar lah, namanya penyakit. Padahal dulu influenza juga nggak pernah hilang, demam berdarah juga nggak pernah hilang, Pak. Apa dengan berdarah terus kita orang nggak boleh nyimpen air gitu? Apa demam berdarah kita got-got kita kosongin supaya kering gitu? Apa demam berdarah terus kita orang nggak bisa ngapa-ngapain gitu? Enggak, ya. Pak numpang disemprot kemana sih? Disemprot cuma se-RT. Itu aja RT sebelah sini kagak. Sedangkan RT ini berjejeran. Lah nyamuknya kan bisa mampir dari sini ke sono. Habis semprotan, waktu nyemprot ke sini pada main ke RT 06. Begitu selesai semprot balik lagi ke 07. Oh, sebelahan. Ya. Apalagi kalau sampai nyamuknya pakai masker, nggak mempan semprot gitu. Ibarat seperti itu. Tapi kan kita enjoy. Itu udah biasa. Flu burung pernah, antrak ya, pernah, flu babi pernah. Enjoy aja. Yang ya udahlah gitu-gitu aja, ya. Kalau orang mau dibesar-besarin ya besar-besar, Pak, nggak selesai, Pak. Makanya kadang kita bingung, orang mati gara-gara corona sebelum 4 jam katanya gitu, yang pernah dengar gitu ya, harus cepat-cepat dikubur. Nah, dikubur tidak boleh diurus oleh keluarganya, serem kan? Habis itu harus dilakban, dibungkus pakai apa, plastik kayak kelaminating gitu. Ya, habis itu masukkan peti, ya. Habis itu peti dipalu-palu, dipaku. Habis itu ada yang dipakai di silen. Wah, rapet ini. Rapet pet gitu. Habis itu yang mandiin, yang nyolatin, yang apa? Nguburin pasukan astronot semua. Bajunya banyak. Keluarga nggak boleh. Kenapa? Takut bahaya menular. Betul kan? Halo. Betul nggak? Infonya kan begitu kan? Serem kan? Begitu selesai di kuburan, besok-besok lagi ada orang kayak gitu lagi mau dikubur, Pak. Di satu kampung, orang kampung nolak. Kenapa ditolak? Serem, nanti nular. Kita nggak mau nanti menimbulkan penularan. Nanti dijawab lagi, Pak. Nih, dengerin ya, orang kalau mati corona itu penyakitnya ikut mati. Nah, kalau penyakitnya ikut mati, lah kenapa dikelaminating? Lah kenapa dibungkus sedemikian rupa? Kenapa harus pakai cara-cara yang serem? Kenapa keluarganya nggak boleh ya deket dan lain sebagainya? Katanya udah mati penyakitnya. Jadi kan kontroversi nih. Ini yang bener yang mana? Nah itulah, ini kadang-kadang gonjang-ganjing. Tapi alhamdulillah ini udah hampir selesai, Pak. Kenapa? Capek kabeh, Pak. Media masanya capek, ininya capek, semuanya capek. Saya dokternya ikut capek, rumah sakit juga ikut capek kalau dengan cara begini. Akhirnya apa yang terjadi? Udahlah, sekarang diganti corona dengan normal. New normal. Bilang aja normal, susah nemen gitu. Nyanyu new normal. Orang capek, Pak. Orang kalau sudah terlalu gitu, ya udah capek. Imbasnya kemana-mana, bukan ke masjid. Wah, kalau umat Islam sih tenang, Pak. Umat Islam, ya. Umat Islam gimana pun juga yakin rezeki itu di tangan Allah, nggak kemana-mana. Malah banyak orang yang saya aja diliburin gitu berapa bulan, 4 bulan apa 3 bulan lebih, Pak. 3 bulan nggak ngajar, nggak khutbah, nggak apa. Sedangkan hidup itu dari ngajar, dari khutbah, dari ceramah dibatalin, jadwal hilang semua, khutbahnya hilang semua, undangan hilang semua, ngajinya bubar semua. Makan apa? Tapi jawabannya alhamdulillah, bukan makan, Pak, tambah kenyang, tambah banyak rezekinya.
ya, tambah kecukupan, nggak ada masalah. Kenapa? Rezeki di tangan Tuhan. Emang rezeki itu di tangan masjid gitu? Emang di tangan musola gitu? Emang di tangan khutbah gitu? Emang di tangan mengajar? Oh tidak, demi Allah bukan itu semuanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Makanya kita lihat hampir nggak ada satu orang muslim mati kelaparan gara-gara corona, itu nggak ada, Pak. Cuma itu action aja di expose, nggak ada, Pak. Buktinya gemuk-gemuk semua keluar dari corona. Wah, musim corona tambah gemuk, tambah gemuk, tambah gemuk, alhamdulillah tambah gemuk. Yang tadi jenggotnya pada hitam-hitam bisa mutih, yang pendek-pendek tambah manjang. Coba bayangin, dulu nggak pernah panjang-panjang. Saya nggak punya jenggot bisa keluar jenggot, ya. Ini kan berkah, Pak. Istri-istri kita yang dulunya pada kewalahan, suaminya kadang begadang malam, pulang malam, sekarang enggak, 24 jam awet depan bini, ya. Semuanya sehat, alhamdulillah. Apa kurang makan? Apa kurang minum? Enggak, alhamdulillah, ya. Artinya apa? Ada sajalah rezeki, ada saja. Coba Anda rasakan sendiri. Atau nunggu aja tuh. Pantasnya kan udah 4 bulan nggak makan, krempeng tuh orang. Timbangan naik 20 kilo. Ini orang kelaparan apa kekenyangan? Ya. Justru yang melarat, yang sengsara, yang kekurangan pemerintah. Pemasukannya nggak ada, pengeluarannya habis-habisan. Nggak ada ini, nggak ada itu. Naikin sono, naikin sini, bingung. Sini naikin kagak ada yang bayar. Akhirnya apa yang terjadi? Utang lagi, utang lagi. Negara pun jadi gemuk. Gemuk, utang, ya. Jadi begitu, Pak. Alhamdulillah ini berkah corona gemuk semua. Ada yang gemuk utang, ada yang gemuk badan, ya. Ada yang gemuk macam-macam, ya. Bini, ada macam-macam, Pak. Nah inilah cobaan ini, ya, berjalan, ya. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Apapun tipu daya ini semua. Kenapa? Karena Anda bisa lihat ini penyakit bukan asli keluar, Pak. Bukan. Ini penyakit sudah ada yang mendramatisirnya dari ujung ke ujung, itu sudah ada. Mereka sudah saut-sautan. Kita nggak usah saut-sautan. Makanya di dalam istilah doa kita apa? Wa ashghilid dhalimina bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Sekarang Amerika sama mana Eropa, sama Amerika, Eropa, Inggris, musuh-musuhan sama Cina ribut gara-gara masalah corona, ya. Katanya sono sini, sini katanya sono, wah macam-macam, Pak. Kenapa ini semuanya? Itulah, ya. Itulah yang terjadi. Ya, umat Islam tinggal apa? Nonton aja. Ya, walaupun ada imbasnya, terus nonton aja, sabar, sabar. Innallaha ma'as sabirin, ya. Allah bersama dengan orang yang